Ya, dunia ini kan dijelaskan oleh Allah hanya seperti sebuah permainan. Permainan itu kan melelahkan. Kita melakukan sebuah permainan itu kan lelah. Habis itu tinggal istirahatnya. Orang kalau habis melakukan satu permainan ya, lelah. Begitu lelah, dia akan istirahat. Nah, kita hidup di dunia ini lelah. Sesudah selesai dunia kita, nanti kita akan istirahat dari lelahnya dunia. Tempat istirahatnya di kampung akhirat. Di kampung akhirat itu ada dua tempat istirahat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalau ternyata tempat istirahatnya di neraka, maka semakin bertambah lelah, semakin bertambah payah. Sudah di dunia lelah, gak ada yang tidak lelah Bapak Ibu hidup di dunia ini. Bahkan tidur kelamaan pun juga lelah. Padahal tidur itu, belum lagi beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan melelahkan. Lelah pikir, lelah badannya. Lah bagaimana nanti kita bisa istirahat dengan nyaman dari lelahnya dunia ini? Ya tentunya di surga. Jika Allah izinkan kita di surganya, maka lelahnya dunia, penatnya dunia itu tidak lagi dirasakan. Terbayar tuntas lelah kita untuk beramal soleh, lelah kita untuk menjaga iman dan takwa ini terbayar tuntas dengan beristirahat di surganya Allah. Tapi kalau ternyata usaha kita di dunia ini dinyatakan oleh Allah tidak layak masuk surga, maka yang terjadi tempat istirahatnya di neraka. Neraka itu bukan tempat istirahat, itu tempat penyiksaan. Semakin melelahkan, semakin payah, semakin menderita. Itu gambaran dunia seperti sebuah permainan. Orang kalau habis bermain itu lelah. Kalau lelah, normalnya istirahat biar pulih kembali. Dan nanti sesudah selesai hidup dunia kita ini, tempat istirahat di kampung akhirat. Kalau diizinkan oleh Allah di surga, berarti betul-betul beristirahat dengan nyaman, tenang, bahagia. Tapi kalau di neraka tidak sempat istirahat dan tidak bisa istirahat, bagaimana mau istirahat setiap saat menghadapi siksa yang bertubi-tubi? Nah, itu ditentukan sejak di dunia ini. Mau kemana setelah kehidupan dunia ini? Mau surga sebagai tempat istirahat atau mau bertempat tinggal di neraka? Semakin bertambah lelah, bertambah payah, silahkan dipilih. Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk memilih tempat di mana kita mau berada di kehidupan yang abadi nanti. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menginginkan beriman, imanlah. Siapa yang pengen kafir, kafirlah. Orang iman di surga, orang kafir di neraka. Selain itu, dalam menjalani kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah sebagai sebuah permainan, Allah punya aturan mainnya. Allah punya peraturan hidup. Orang yang beriman tentu mengikuti aturan hidup dari Allah ini. Allah punya aturan hidup. Contohnya, Allah perintahkan jujur. Maka usahakan jujur, jangan bohong.
Kalau kita bohong berarti punya aturan hidup sendiri, menyelisihi aturan hidup dari Allah. Pasti tidak selamat. Allah perintahkan adil, berusaha kita untuk adil. Jangan zalim. Allah perintahkan kita untuk ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maka gunakan pandangan kita hanya melihat yang baik-baik. Jangan melihat yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita melihat yang diharamkan oleh Allah, berarti punya aturan main sendiri di luar aturan main dari Allah, larut dalam kehidupan dunia, celaka nantinya. Dan dunia juga digambarkan oleh Allah seperti lahwun, senda gurau. Kita itu kalau sedang bersenda gurau, lupa waktu, lupa kewajiban kita kepada Allah. Orang itu kalau sedang bersenda gurau sampai larut malam pun dia akan menikmati senda guronya. Bahkan telinganya mendengar seruan adzan, muadzin mengumandangkan seruannya, hayya 'alas shalah, gitu kan. Terus kemudian hayya 'alal falah. Tetap bersenda gurau. Tidak terpanggil hatinya bahwa ini panggilan sholat. Kalau saya datangi sholat itu dengan segera dalam jamaah, saya akan mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan yang hakiki dunia dan akhirat. Orang bersenda gurau lupa dengan kewajiban itu, lebih asik dengan senda guronya daripada menunaikan kewajibannya kepada Allah. Itulah gambaran kehidupan dunia. Isinya hanya permainan, senda gurau, perhiasan, kemudian saling berbangga, saling menyombongkan diri dengan jabatannya, dengan harta kekayaannya, dengan kesuksesan anak turunnya. Isinya dunia itu hanya seperti itu. Dan itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu dulu larut dalam permainan dan senda gurau dunia. Sangat mencintai dunia, saling menyombongkan diri satu dengan yang lain, berbangga tentang keturunan, berbangga tentang jabatan, berbangga tentang kekayaan, berbangga tentang nasab dan lain sebagainya. Semua ini sudah pernah dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Lah tentu kita tidak ingin seperti masyarakat jahiliyah. Kalau kita praktekkan sama persis, larut dalam permainan dan senda gurau dunia, lupa kewajiban kita kepada Allah, kemudian kita berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan, merendahkan orang lain yang kebetulan tidak punya pangkat atau pangkatnya, status sosialnya di bawah kita, merendahkan orang yang kekayaannya di bawah kita, menyombongkan kesuksesan anak-anak kita, itu sama persis dengan masyarakat jahiliyah. Maka disebut jahiliyah modern. Dan tentu orang yang beriman berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat jahiliyah. Makanya jangan larut dalam permainan dunia. Jangan terlampau mencintai dunia. Orang itu kalau sudah terlampau mencintai dunia, dia akan lupakan akhiratnya. Sibuk dengan urusan dunianya tok, sehingga lupa dengan akhirat. Padahal ayatnya saja berbunyi, kalau dunia jangan kamu lupakan. Tapi kalau akhirat, usahakan raih kebahagiaan akhirat dengan segenap potensi yang telah Allah berikan. Potensi akal, potensi pikiran, potensi waktu, potensi kesehatan, potensi fisik.
potensi nyawa, gunakan semua potensi yang telah Allah berikan itu untuk mengutamakan akhirat, untuk mengejar akhirat. Urusan dunia jangan dilupakan, hanya sekedar jangan dilupakan. Tapi urusan akhirat kejar, usahakan sepenuh tenaga, usahakan dengan segenap potensi. Kalau tidak dapat dunia, tidak masalah. Kalau sampai tidak dapat akhirat, itu muskilah besar, problem besar. Makanya perintah Allah di Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallah, coba diingat lagi itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Mari surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini perhatikan artinya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, apa toh yang telah Allah anugerahkan pada kita? Allah telah menganugerahkan pada kita ini aneka macam potensi, dari fitrah, dari akal, kesehatan, pikiran, tenaga, harta, waktu, jiwa. Itu semua anugerah dari Allah. Gunakan semua potensi itu untuk apa? Mengejar kebahagiaan akhirat. Terus, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya, iya dah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian duniamu.